Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Puji syukur atas berkat Tuhan karena kita dapat kembali dipertemukan di ibadah raya pada pagi hari ini. Terima kasih karena Tuhan selalu memberkati kita dalam setiap hidup kita. Dalam setiap apapun yang kita kerjakan, Tuhan selalu menyertai kita dan selalu mendampingi kita. Mari kita siapkan hati kita datang kepada Tuhan, kita puji dan kita sembah nama Dia. Hanya Yesus, Dialah Immanuel, Dialah Tuhan yang selalu menyertai kita. Kau yang
atas berkat kesehatan yang Kau berikan kepada kami, yang kami nikmati setiap hari. Tiba saatnya kami akan lebih lagi meninggikan nama-Mu Tuhan. Biarlah dengan puji-pujian kami dapat menyenangkan nama-Mu saja Tuhan, dan nama-Mu lebih dipermuliakan lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita pujikan lagu ini bersama-sama.
Bapak Ibu percaya bahwa Tuhan adalah Raja Maha Besar? Amin. Mari kita angkat pujian ini bersama-sama. Tuhan Raja Maha Besar. Maha besar, mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan. Puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan. Puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Dia pencipta dunia ini, Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan. Puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar, Tuhan Raja Maha Besar, Tuhan Raja Maha Besar. Mari beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan selalu beserta dengan kita. Kita harus bangkit melawan segala apapun yang dalam hidup kita, karena Tuhan selalu ada di dalam setiap baik buruknya hidup kita. Mari kita lebih lagi memujikan nama Tuhan. Kita angkat pujian ini bersama-sama.
Raja segala raja akan bangkit. Dialah bukan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Bukan bangkit, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku, Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, dialah Tuhan, dialah Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Tiba saatnya kita mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati dan telinga kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Hanya Yesus satu-satunya yang dapat kita andalkan. Hanya Yesus yang setia sampai akhir hidup kita. Tuhan, Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan menembus, Tuhan memulihmu. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau
Kami bersyukur Tuhan untuk pagi ini, untuk kebaikan-Mu, sehingga kami boleh hadir pada ibadah pagi pada hari ini. Dan kami berdoa biarlah apa yang kami kerjakan hari ini, itu menyukakan hati Tuhan. Berkati jemaat yang pada hari ini ada di rumah, yang mereka mengikuti secara streaming Tuhan, Engkau memberkati hal yang sama. Sehingga pada kesempatan yang lain, mereka mempunyai kesempatan untuk datang di tempat ini. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua kita yang diberkati berkata amin. Shalom saudaraku. Saya lihat dulu bangkunya sedikit penuh ya. Ada Pak Hendy yang ada di tengah-tengah kita. This is the last time maybe ya, dia akan pindah ke Jakarta karena sebuah pekerjaan, dan mungkin ini kali yang terakhir di tahun ini atau tidak tahu, dia akan ada di tengah-tengah kita. Dan besok Selasa kali mereka sekeluarga akan berangkat ke Jakarta. Dan satu anugerah Tuhan bahwa Renata juga terima di Universitas Calvin, dan biarlah perjalanan ini adalah perjalanan yang luar biasa. Amin. Baik, pagi ini kita akan membahas satu bagian tentang yang disebut dengan semangat. Tetap semangat, ya. Selalu dalam renungan pagi saya katakan bahwa tetap semangat. Saudaraku yang kasih Tuhan, semangat itu bukan sesuatu yang kita, ada orang tidak kuat kita dorong gitu, bukan. Semangat dalam bahasa Inggrisnya itu bahkan spirit gitu. Jadi sesuatu yang rasanya tidak kelihatan, tetapi itu memberikan stamina baru. Dalam bahasa dakornya, apa yang bisa bahasa Korea? Jongsin. Nah, itu namanya semangat gitu ya. Memberi semangat gitu ya. Jadi sudah kasih Tuhan, semangat itu rasanya tidak ada apa-apa, tetapi dengan semangat itu bisa memberikan satu stamina yang luar biasa. Bahkan ketika orang itu tidak mampu berjalan, ketika dikasih semangat, dia bisa mampu berjalan. Sudah rasanya loyo itu. Tapi ketika dia seorang petinju mungkin sudah hampir kalah, atau seorang bulu tangkis yang hampir kalah, dan ketika didorong gini, ayo, maju, sedikit lagi. Dia bisa semangat ya. Dia bisa semangat seperti itu. Tetapi saudara Tuhan, banyak orang gagal dalam hidup ini, gagal saudaraku, itu bukan karena dia bodoh. Bukan karena dia itu tidak pandai. Tapi karena dia ini tidak semangat saudaraku. Kehilangan semangat. Terpaksa mereka harus berhenti dan tidak berbuat sesuatu dalam hidup ini. Pagi inilah kita akan bicara tentang semangat. Mungkin ada gambarnya tetap semangat. Lanjut, saudara. Ya, orang yang tidak semangat otomatis tidak bisa bangun. Saudara. Kalau orang sudah buka toko ya, tidak semangat ya. Aduh, yang datang sedikit atau mungkin yang beli sedikit, tutup aja lah itu. Sudah buka tukang las gitu ya, seperti Pak Simon. Sehari sing ngelas satu, wah besok tutup, itu enggak semangat. Yang ngelas satu, dadak yang ngelas, besok tetap buka. Itu semangat, saudaraku. Itu ya. Oke, kita lihat satu ayat dalam firman Tuhan. Di dalam Amsal 17 ayat yang ke-22 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Jadi kalau saudara ini semangatnya patah, itu akan mengeringkan tulang. Kata ibu-ibu ya, yang banyak ibu-ibu, kata istri saya ibu-ibu. Ibu-ibu itu kalau sudah tua, yang kena pertama kali apanya saudaraku? Tulangnya. Bagian mana? Dengkul. Kok saya tahu ya? Ngerasa kayak. Jadi ibu-ibu, khususnya ibu, nih bapak sih jarang ya. Kalau saya ke pasar tuh ada ibu-ibu jalannya sudah ini loh saudaraku, sudah tidak bisa nekuk saudaraku. Ya, rasanya dengkulnya sudah, oli ini sudah apa? Habis rasanya gitu. Jadi
semangat yang patah itu mengeringkan tulang. Dan kalau dengkulnya sudah kering, saudaraku, kalau ngadek aja enggak bisa, saudara. Ya, saudara ibu-ibu di sini, istri saya aja enggak bisa ya. Duduk gini terus berdiri dengan kaki satu gitu ya. Berdiri kaki satu gitu ya. Ada yang bisa, ada yang enggak. Kalau Lovi sih langsung bisa ya. Tapi belum tentu yang lain ya. Gini terus berdiri gini belum tentu bisa gitu ya. Kakinya diangkat satu. Itu tanda-tanda ada pengeringan tulang ya. Enggak bisa berdiri. Jadi semangat yang patah itu mengeringkan tulang. Ya, pesan juga mungkin untuk Pak Henry dan keluarga ini, kalau saudara semangatnya patah, itu saudara tidak akan pernah bisa maju. Perlu ada semangat. Sehingga Tuhan katakan di dalam Alkitab ada 37 kali disebut tentang semangat. Berarti penting. Semangat yang patah itu mengeringkan tulang. Saudara tidak akan pernah bisa maju. Pas tua, patang puluh, kerjane apa, di PHK, itu akan membuat saudara tidak maju. Kita akan lihat di dalam firman Tuhan, saya bacakan saudaraku, di 2 Tawarikh 15 ayat yang ke-7. 2 Tawarikh 15 ayat yang ke-7, kita akan baca sama-sama 2 Tawarikh 15 ayat yang ke-7. Kita baca sama-sama saudaraku. 1, 2, 3. Tetapi kamu ini kuatkan hatimu dan lemah semangatmu karena ada upah bagi kita. Ya. Tetapi kamu ini kuatkan hatimu, kuatkan hatimu, jangan lemah semangatmu karena itu ada upah bagi usahamu. Yang disebut yang pertama adalah menguatkan hati. Itu seperti yang tertulis di dalam 1 Samuel 30 ayat yang ke-6. Di mana ini Daud menguatkan hatinya gitu. Menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Kalau saudara ingin maju di dalam Tuhan, yang pertama saudara mesti menguatkan hati ini. Hati ini harus kuat. Jangan gini, nanti ini rombongan yang mau ke Jakarta, berhasil enggak ya? Susah enggak ya di sana ya? Hidupnya gimana nih ya? Gitu. Kalau udah gitu sudah kalah. Mesti setelah berangkat, nyetater mobilnya mau berangkat, di awal perjalanan harus sudah berkata, aku menguatkan hatiku untuk maju. Gitu ya. Semua kita seperti itu. Setiap hari sudah bangun pagi, sudah berkata, aku menguatkan hatiku untuk maju. Kita baca saudaraku di dalam 1 Samuel 30 ayat yang ke-6. Oke, ada ya? Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan Daud sangat terkejut karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah berdiri masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tapi Daud menguatkan kepercayaannya pada Tuhan. Jadi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Di dalam COVID ini, di era new era ini, walaupun mungkin WHO berkata virusnya bisa bertahan 8 jam di udara, rasanya kalau di udara tidak ketok. Kalau ketok bisa dihindari ya, naik kendaraan, oh virusnya lewat, dihindari gitu ya. Tapi tidak kelihatan. Apakah kita akan di rumah? Di rumah apakah tidak ada udara? Mungkin udaranya dari Regol berjalan 8 jam bisa menggok ke sini. Rasanya cemas hidup ini, tapi kita tidak mau. Daud menguatkan kepercayaannya. Dan itu yang harus terjadi dalam hidup kita, di mana kita memperkuat kepercayaan kita kepada Tuhan. Amin. Bisa begitu, saudaraku? Saudara akan maju. Kalau enggak, semangat saudara kering, mengeringkan tulang, semangatnya patah, mengeringkan tulang. Yang berikutnya, saudaraku yang kasih Tuhan, bahwa itu yang harus terjadi. Yang kedua, di dalam ayat, artinya dalam 2 Tawarikh 15 ayat 7 itu, tetap semangat. Kenapa sih orang harus tetap semangat? Gitu? Tuhan katakan, kamu mesti harus semangat. Gitu ya. Kenapa? Dia katakan pada Asa ini, situasinya kurang bagus pada waktu itu. Orang tidak bisa pergi dan pulang dengan selamat. Tapi dikatakan, engkau mesti semangat. Kenapa semangat, saudaraku? Orang yang semangat, itu orang yang berani bertahan di dalam kesulitan. Kita baca di dalam Amsal
18 ayat yang ke-14, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaan, tapi siapa yang memulihkan semangat yang patah? Itu siapa yang memulihkan? Tapi orang yang bersemangat itu bisa menanggung penderitaan. Saudara kerja, ketika saudara kerja dan pada waktu kerja, bos saudara marah-marah. Bahkan saudara dimaki-maki, maki-makinya aja pakai kebun binatang. Kalau saudara itu orang yang tidak semangat, ya ngomong sama mama, mah, aku tidak jadi kerja di sana mah, karena apa? Bosnya maki-maki, susah hidup di kerja di sana. Saya suruh angkat-angkat, mosok saya ini bagian ini harus nyapu. Penderitaan, saudaraku. Saudara keluar, saudara kerja, saudaraku. Tetapi orang yang semangat dikatakan bisa menanggung penderitaan, saudara. Orang yang semangat tidak mengeluh, saudaraku. Bisa menanggung itu tidak mengeluh, saudaraku. Orang yang disuruh ngangkat, mungkin ada Vino, ini ada barang yang berat, lalu disuruh mengangkat ya. Kalau Vino merasa, aduh ini berat, mah tidak kuat mah, aku tidak bisa, aku masih kecil. Itu. Tapi orang yang semangat itu bisa menanggung. Oke, aku orang laki, aku angkat tanpa mengeluh. Orang yang mengeluh dalam pekerjaan ada orang yang tidak semangat, saudara. Jadi kita perlu semangat. Orang yang semangat adalah orang yang bisa menanggung segala penderitaan, gitu nih ya. Nanti kalau di Calvin sana mungkin tidak enak, mungkin di Jakarta tidak enak. Tapi kalau kita semangat, kita ini bisa bersyukur, tidak mengeluh. Ngerti ya, aku sekolah dokter, wah itu namanya tidak semangat ya. Apa yang sudah di depan, apapun penderitaannya, kita lakoni, itu orang semangat. Saudara. Orang semangat ternyata orang bisa selesai dan beruntung dikatakan. Betul dikatakan, kalau kamu semangat, dikatakan dalam firman Tuhan tadi, kalau kamu semangat, karena ada upah itu ada hasil ya, bagi usahamu. Orang yang semangat ada upah bagi usaha kita. Ini orang semangat ya, ada upah bagi usaha kita. Pasti itu, tidak mungkin tidak. Jadi saya harap saudara ada orang yang semangat di dalam Tuhan. Amin. Itu ya. Pak Simon, apalagi kita udah tua Pak sebenarnya. Ya, udah tua ya. Umurnya udah swidak saudaraku. Dan delok koran iki sing mati 58, bisa dhewe mati ya. Udah lewat ya. Tapi kita tetap semangat, saudara. Jadi orang yang semangat itu apapun kita akan hadapi dengan sukacita, bukan dengan mengeluh. Ada orang menghadapi mengeluh, kerja dan mengeluh, gotong ngomong kerja wae ngene-ngene gotong piring iso pecah, saudara. Piring telu iso pecah kabeh karena ndak semangat mengeluh, saudara. Karena kita mengeluh itu akan tidak mendapat upah. Oke. Kita akan lihat bagaimana kita ini bisa semangat, saudaraku. Karena semangat itu mengandung upah, gitu ya. Kita lihat, saudaraku, di dalam firman Tuhan ada hasil. Kaleb umurnya waktu itu 40 ketika dia mendengar janji. Tapi pada waktu dia umur 85, dia berkata, kekuatanku masih sama. Gitu. Kekuatanku masih sama waktu dulu. Aku bisa memperoleh tanah yang Tuhan janjikan. Walaupun umurnya sudah 85 tahun. Jadi saya harap Bu Rusmindar yang di belakang tetap semangat ya Bu ya. Walaupun usia kita ini lihat, kalau kita ngaca ya, kalau orang kelihatan tua di mananya saudaraku ya, yang pertama kali. Mana Hen? Wajah atau bulu? Ketok bulu njlek itu, tuh iki piye iki ya. Ngene wis njlek kabeh, itu ya. Kalau istri saudara dilihat sudah mulai jelek itu sudah tua itu. Gitu. Jadi tua itu dilihat dari apa? Leher itu udah ketak tua. Kalau lihat TV ya orang didempul, wah cantik-cantik. Delok lehere. Di lehernya jelek itu terus tua ya. Itu dempulnya dihilangi langsung bogrok semua, keriputnya kelihatan. Oke, kita akan lihat orang yang menang. Dari mana kita bisa menang, saudaraku? Yaitu karena ada janji Tuhan. Di Mazmur 12 ayat yang 7 saya akan bacakan, Engkau Tuhan yang akan menepatinya, Engkau akan menjaga kami senantiasa terhadap angkatan ini. Jadi Tuhan tuh
Tuhan yang menjaga sehingga kita bisa semangat. Dari mana kita bisa semangat? Ada 3 hal yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Dari mana kita bisa semangat? Semangat datang dari Tuhan yang pertama. Ya. Jadi semangat itu harus datang dari Tuhan. Yesaya 40 ayat yang ke-29. Kita akan baca. Yesaya 40 ayat yang ke-29. Semangat itu datang dari Tuhan. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Berikan kekuatan kepada yang lelah dan menambahkan semangat kepada yang tidak berdaya. Jadi semangat datang dari mana? Dari Tuhan. Bukan dari duit akeh. Enggak. Orang duitnya akeh enggak semangat juga ada hari ini. Jadi semangat itu karena Tuhan yang memberi. Harus yang pertama Tuhan. Itu harus ada di dalam di dalam hidup kita bahwa aku ini semangat karena Tuhan, bukan orang lain. Itu yang pertama. Mungkin orang lain bisa berikan, tapi yang pertama, semangat itu datang dari Tuhan. Dari mana bisa datang dari Tuhan? Kita baca dalam Yesaya 40 ayat yang ke-31. Baca sama-sama ya, Yesaya 40 ayat 31, 1, 2, 3. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Siapa? Orang yang menantikan Tuhan. Gitu ya. Orang yang menantikan, kayak sudah, saya janji pada Pak Simon atau dengan saudara Pak Simon, Pak, bentar Pak, Bapak di rumah, gitu. Tunggu saat, bentar. Nanti saya kirim uang 1 M. Wah, itu saudaraku. Walaupun mungkin itu ada masalah di rumah, itu bisa tenang, saudaraku. Karena apa? Dia sedang menantikan sebuah janji. Dan Tuhan berkata yang berjanji ada Tuhan yang luar biasa. Lagi Pak Simon ngomongin, Pak Tuas tunggu sebentar ya, jangan makan dulu. Padahal pas di situ tidak ada lauk. Ada bandeng serani. Wah, saudaraku, duduk sudah saya enteni. Walaupun perut ini rasanya sudah lapar, saudaraku, saya bisa tunggu. Kenapa? Ada janji. Orang yang menanti-nantikan Tuhan, itu kekuatannya diperbarui. Belajar, saudaraku, menantikan Tuhan dalam hidup ini. Bukan sekedar menantikan berkat-berkatnya, tapi menantikan Tuhan. Duduk dia, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, menantikan Tuhan. Ada kekuatan baru. Setiap pagi saya baca, ya. Mungkin sudah sama ya di tempat ini. Baca Alkitab, baca, kadang-kadang lelah, duduk sambil tiduran di tempat tidur, saya baca lagi ulang akan kebenaran firman Tuhan. Saya baca. Dan itu menimbulkan kekuatan baru. Jadi semangat itu datangnya dari Tuhan. Yang kedua, saudaraku, semangat bisa datang dari diri kita sendiri. Diri kita sendiri bisa mendatangkan semangat, saudaraku. Kita baca di dalam Kejadian 45 ayat yang ke-27. Kalau sudah bisa baca ya. 1, 2, 3. Tetapi ketika mereka menyampaikan kepada segala perkataan diucapkan Yusuf, dan ketika dilihatnya karena Yusuf untuk menjemputnya, maka bangkitlah kembali semangat Yakub, ayah mereka itu. Padahal dia pernah, saudaraku, sampai turun ke dunia orang mati, aku akan bersedih dan berkabung karena Yusuf yang dikatakan mati diterkam singa. Tapi ketika didengar, dan ketika ada kereta yang diutus atau yang dikirim oleh Yusuf, Yakub itu bisa timbul semangatnya. Jadi semangat itu bisa timbul dari diri kita sendiri. Gitu ya. Jadi awalnya semangat dari Tuhan. Yang kedua, semangat datang dari diri kita sendiri. Gitu ya. Artinya apa? Ya kita mesti membuat diri kita semangat. Gitu ya. Kalau Noni nanti sekolah, kuliah, mesti semangat. Aduh, kangelan nih. Harus logika ini. Bagi IT ya, bagi logika ya. Logika itu katanya kayak apa? Berpikir yang apa? Esther tuh yang tahu ya. Logika itu bebas, logika itu teman-teman. Nyata. Logika itu seperti kucing kakinya 4. Nah, tapi yang kaki 4 bukan. Nah, itu logika itu. Hujan menyebabkan banjir. Kalau banjir belum tentu
Hujan, mungkin jebol tanggulnya ya. Apa bendungan jebol, jadi logika. Itu roh bisa. Jadi itu logika. Jadi kita mesti semangat buat hidup kita semangat. Jangan nanti teman-teman juga, waduh, pemain musiknya hilang satu apa? Singernya hilang satu, enggak. Cik Tin juga bisa main singer ya, jangan main-main. Belum pernah ya Cik Tin ya? Belum, coba dia mulai singer. Coba singernya sekali-sekali, Cik Tin, Burus Mindar, terus apa itu ya? Wah, itu. Burus Mindar dengan Cik Tin singernya. WL-nya apa? Bu Simon. Wih, lu jangan guyu, apa tahu hadirat Tuhan turun. Waktu dia main puji-pujian sudah nangis semua. Oh yang ini dikon pimpin, apa ya? Gitu. Berat. Enggak gitu ya. Jangan main-main, jangan menghina gitu ya. Jadi kita punya prinsip pergi 1 ganti 1000. Haleluya. Yang ketiga, saudaraku, yang terakhir. Semangat datang dari apa? Sahabat, ya. Dari sahabat. Bukan orang lain loh. Dari apa? Sahabat. Sahabat pasti mendatangkan semangat. Nah, musuh ngelek-ngelek sampai back, saudaraku. Kalau udah ditendang, saudara. Tapi yang disebut dengan sahabat itu mendatangkan semangat. Amsal 17 ayat yang ke-17. 1, 2, 3. Seorang sahabat menaruh kasih setia waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Itu seorang sahabat. Jadi kalau seorang sahabat itu menjadi apa? Saudara dalam kesukaran. Kalau seorang musuh menjadi apa? Menghancurkan, gitu. Di tengah-tengah kesukaran sudah, lah mati rak wis. Memang angel, sudah dalam kehancuran, aku enggak punya kerjaan ya. Kok seperti ini? Alah memang Covid. Saya kira wong ajur. Walah itu enggak. Tapi orang sahabat tenang. Tuhan pasti buka jalan. Nah, itu seorang sahabat. Tetaplah semangat sudah punya Tuhan dalam Tuhan, dalam hidup ini. Dan dengan semangat kita, hidup kita tidak, tulang-tulang kita tidak kering, berarti kita bisa bangkit dan untuk maju. Saya ingin katakan sekali lagi bahwa kegagalan hidup kita bukan karena kita bodoh atau tidak pandai, tapi kegagalan hidup kita karena kita tidak semangat. Jadilah semangat supaya sudah tetap kuat dan maju di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Yuk kita berdiri bersama-sama, saudaraku. Kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan nyanyikan satu pujian yang sederhana. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Nah, kita semangat nih, saudaraku. Karena kita tahu Tuhan buka jalan, mesti kita bisa dipakai di tempat juga bisa. Okay? Karena kita tahu bahwa Tuhan ini buka jalan, maka itu kita semangat di dalam Tuhan. Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Kalau ku hidup suci, tidak turut dunia, ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Kalau ku hidup suci, tidak turut dunia, oh Tuhan pasti buka jalan. Sekali lagi saudaraku, dengan segenap hati sebagai doa kita pada pagi hari ini, pasti buka. Apapun yang sudah hadapi, tetaplah semangat
menantikan Tuhan, karena Tuhan pasti buka jalan dalam kehidupan saudara. Kalau ku hidup suci, tidak turut dunia, kau Tuhan pasti buka jalan. Sekali lagi, ku tahu Tuhan sudah buka jalan. Tuhan Sudah buka jalan. Ku tahu Tuhan sudah buka jalan. Kalau ku hidup suci, tidak turut dunia, kau Tuhan sudah buka jalan. Kau Tuhan sudah buka jalan. Kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan pada hari ini. Buat hati kami semangat, karena semangat itu membuat kami boleh maju ke depan. Bukan kepandaian, bukan sekedar kesanggupan kami, tapi semangat yang datang dari Tuhan itu membuat kami bisa maju. Semangat yang timbul dari Tuhan membuat timbul dalam diri kami sendiri. Dan kami tahu juga bahwa sahabat-sahabat yang baik dalam hidup kami akan memberi semangat di saat kami sukar. Terima kasih Bapa untuk pagi hari ini. Berkati kami di tempat ini maupun yang ada di rumah yang belum sempat datang dalam ibadah karena sesuatu hal. Biarlah anugerah Tuhan turun dalam kehidupan mereka. Bukalah hati saudara dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih yang datang daripada Allah Bapa, persekutuannya dalam Yesus Kristus dan pertolongannya lewat Roh Kudus menyertai saudara sekalian pada hari ini sampai Dia datang yang kedua kali di awan-awan menjemput kita. Semua kita yang diberkati dan menjadi semangat berkata, amin. Tuhan memberkati. Sekarang lewat dunia.
Ya